For me, Veda he adapt very fast to every situation, no? Like I see him with Asia Talent Cup and riding NSF, and he find the way to go fast. Di tengah udara dingin Eropa yang menusuk tulang, ketika para pembalap muda lainnya memilih menutup musim dengan pulang kampung atau sekedar menikmati hangatnya pelukan keluarga, Veda Ega Pratama justru memilih arah yang jelas berbeda. Tidak ada koper, tidak ada tiket pesawat, tidak ada jeda istirahat. Yang ada hanyalah motor, wearpack, sirkuit, dan ambisi yang terlalu besar untuk disimpan. Pilihan ekstrim ini bukan tanpa alasan. Di balik itu tersimpan tekad seorang petarung muda yang percaya bahwa mimpi besar hanya bisa dicapai dengan pengorbanan besar. Dan dari sinilah babak baru Veda dimulai, bukan di podium, bukan di grid, tapi di sudut-sudut sepi sirkuit Eropa, yang menyaksikan proses transformasi seorang calon juara dunia. Viralnya video latihan resmi Honda Tim Asia menjadi titik awal kegemparan. Dalam rekaman berdurasi singkat itu, penonton disuguhi adegan yang tidak lazim untuk pembalap seusia Veda. Drift ekstrim menggunakan motor Moto3 bukan drift sembarangan, tapi manuver teknis yang membutuhkan kontrol presisi, keseimbangan yang luar biasa, serta keberanian untuk bermain di batas grip ban. Setiap liukan tampak seperti tarian maut antara mesin dan fisika. Para analis Eropa langsung terpancing memberikan komentar sensasional yang membuat nama Veda kembali melambung. Veda bukan terlihat seperti Rocky, melainkan seperti pembalap yang sedang bereksperimen di level teknis yang biasanya hanya dilakukan oleh rider dengan pengalaman bertahun-tahun. Aksi ini viral bukan karena dramatis, tapi karena langkah seorang remaja Indonesia melakukan teknik yang bahkan jarang dilakukan pembalap Eropa. Latihan ekstrim ini rupanya bagian dari program intens yang disusun pelatih barunya, Olive Marquez. Nama yang masih asing bagi publik Indonesia, tapi sangat dihormati di lingkaran pembinaan balap Eropa. Olive bukan tipe pelatih yang memberi pujian. Ia membentuk pembalap dengan metode keras, disiplin tinggi, dan rutinitas latihan tanpa kompromi. Dan pada Veda, ia melihat sesuatu yang berbeda, mentalitas baja dan siap ditempa. Di bawah Olive, Veda tidak hanya dilatih untuk cepat, tetapi untuk memahami karakter motor hingga ke detail terkecil, bagaimana ban bereaksi, bagaimana sasis berubah saat cornering ekstrim, bagaimana throttle harus disentuh dalam situasi yang hampir mustahil. Veda diberi latihan-latihan yang bahkan pembalap senior segan melakukannya. Dan yang mengejutkan, Veda meminta tambahan sesi, bukan pengurangan. Fokus latihan Veda mencakup elemen yang menjadi jantung pertarungan Moto3. Pengereman brutal, pergantian arah cepat, kontrol slide, dan konsistensi racing line. Drift yang ia lakukan bukan sekedar aksi kamera, melainkan latihan penguasaan motor di situasi darurat. Skill yang hanya dimiliki pembalap elit. Jika di tingkat Asia Talent Cup, Veda sudah dikenal sebagai raja pengereman, kini levelnya naik drastis. Kontrol throttle Veda terlihat jauh lebih matang, stabilitasnya meningkat, dan racing line-nya rapi seperti pembalap Eropa. Tekniknya kini terukur, tidak lagi sekedar cepat, sebuah tanda bahwa ia sudah memasuki fase evolusi teknik yang jarang dicapai pembalap usia 17 tahun. Bahkan, seorang analis Spanyol menyebut perkembangan Veda sebagai lompatan 2 musim dalam 3 minggu. Dampak latihan ekstrim ini terasa langsung di kubu Honda Tim Asia. Mereka mulai melihat sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi harapan. Calon ikon Asia yang bisa bersaing dengan Eropa. Data telemetri menunjukkan peningkatan signifikan di hampir semua aspek. Veda kini jauh lebih stabil saat masuk tikungan cepat, lebih halus dalam memaksimalkan sudut lean angle, dan lebih percaya diri dalam situasi slip.
Beberapa engainer Honda sampai menyebut Veda sebagai salah satu rider dengan adaptasi tercepat pada karakter mesin NSF 250 RW dalam 5 tahun terakhir. Debut yang tadinya dianggap sebagai tahun pembelajaran kini berpotensi menjadi tahun kejutan. Bagi Honda Asia, ini bukan sekedar progres, ini adalah sinyal bahwa mereka mungkin sedang membentuk pembalap besar untuk masa depan MotoGP. Kesuksesan teknik ini memberi dampak luar biasa pada sisi non-teknis, popularitas, dan komersialisasi. Nama Veda tiba-tiba melesat sebagai magnet sponsor. Perusahaan besar dari Jepang, Thailand, Indonesia, hingga Timur Tengah antri menghubungi Honda Tim Asia. Viralnya video drift ekstrim menjadi titik pemicu karena publik melihat Veda bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai fenomena baru di Asia. Bagi sponsor, Veda adalah paket lengkap, muda, berbakat, disiplin, dan punya daya jual luar biasa di media sosial. Nilai komersialnya naik drastis, bahkan ada sponsor yang menawarkan kontrak jangka panjang meski Veda belum menjadi satu race pun di Moto3. Fenomena ini adalah bukti bahwa kerja keras punya daya pelejit di luar lintasan yang tidak bisa diabaikan. Fenomena ini juga ikut mengubah wajah Moto3 di Asia. Kelas yang dulu dianggap panggung pemanasan kini dilihat sebagai tempat lahirnya bintang baru. Kehadiran Veda membuat Honda Asia makin dikenal dan minat publik terhadap kelas Moto3 meningkat tajam. Banyak anak muda Asia mulai melihat Moto3 bukan sekedar ajang darurat menuju MotoGP, tetapi sebagai kelas kompetitif yang menarik. Bahkan, analis Eropa menyebut Veda sebagai game changer Asia, sosok yang mampu memberi dampak langsung pada perkembangan industri balap di kawasan timur. Kehadirannya memaksa mata dunia menoleh ke Asia dan melihat bahwa benua ini punya potensi besar untuk melahirkan pembalap berkelas dunia. Dan itu baru permulaan. Di tengah euforia ini, satu nama terus muncul sebagai bayangan kompetitif terbesar, Brian Uriarte. Pembalap muda Spanyol itu dikenal sebagai fenomena di trek lurus dan punya reputasi kecepatan eksplosif yang sulit ditandingi. Rivalitas Veda Uriarte kini menjadi bahan pembicaraan terpanas menjelang Moto3 2026. Dua talenta muda dengan kemampuan berbeda, dua gaya bertarung yang saling bertolak belakang, namun memiliki kesamaan, ambisi besar, dan mental juara. Para pengamat menyebut duel mereka sebagai versi muda dari rivalitas legendaris Marquez-Lorenzo. Dan yang menarik, keduanya masih berada di titik awal karir. Kompetisi mereka diperkirakan akan terus berlanjut hingga MotoGP nanti. Veda unggul dalam pengereman dan cornering, dua elemen paling teknis di Moto3, sementara Uriarte unggul di kecepatan puncak. Kontras inilah yang membuat duel mereka diprediksi menjadi salah satu pertarungan paling menarik tahun depan. Publik Indonesia menyambut rivalitas ini dengan antusiasme luar biasa. Banyak fans mengatakan perkembangan teknik Veda terasa seperti menonton anime balap yang berubah menjadi kenyataan. Bahkan, fans senior MotoGP pun ikut merespon bahwa drift ekstrim yang dilakukan Veda bukan latihan biasa. Itu adalah latihan yang bisa mengubah jalannya sebuah musim. Semakin dekat hari debut, semakin besar harapan publik bahwa Veda akan memberikan kejutan besar di musim perdananya. Dan kini, dunia balap menunggu satu hal, bagaimana Veda menghadapi lampu start pertama Moto3 2026. Semua mata tertuju pada rider Indonesia ini. Setiap liukan drift, setiap pelatihan ekstrim, setiap komentar analis Eropa membangun satu narasi besar, kemunculan bintang baru. Dari Asia Talents Cup, Rockies Cup hingga latihan di Eropa tanpa libur, perjalanan Veda terasa seperti kisah sukses yang sedang dipahat. Pertanyaannya sederhana namun berat. Apakah Veda siap menjadi pemilik masa depan Moto3?
Dengan disiplin, keberanian, dan teknik monster yang ia tunjukkan, jawabannya mungkin sudah terlihat, dan sirkuit musim depan akan menjadi saksi sejarah. Salah satu faktor yang membuat perkembangan Veda terasa begitu mencengangkan adalah kedisiplinannya yang hampir tidak masuk akal untuk ukuran pembalap muda. Banyak rider menganggap latihan sebagai rutinitas, namun bagi Veda, latihan adalah ritual. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari kru mekanik, mengecek motor bersama teknisi, memahami perubahan kecil pada mapping ECU, menanyakan kondisi ban, bahkan mempelajari grafik keausan kompon. Semua dilakukan bukan karena tuntutan pelatih, tetapi karena rasa penasaran yang tidak pernah padam. Inilah hal yang membuat pelatih Olive Marquez menyebut Veda sebagai pembalap muda dengan pola pikir veteran. Momentum latihan drift ekstrimnya hanyalah satu dari sekian bukti bahwa Veda tak sekedar ingin cepat. Ia ingin memahami motor hingga level yang sulit dijelaskan. Ketika banyak rider seusianya masih belajar membaca limit grip, Veda sudah belajar menari di atas limit itu. Ini bukan hanya soal bakat, tetapi soal karakter, bagaimana seorang anak Indonesia memandang dunia balap dengan kacamata seorang profesional sejati. Komentar para fans dan analis menjadi energi tersendiri di balik perkembangan pesat ini. Di media sosial, pujian mengalir deras. Fans Indonesia membanjiri kolom komentar dengan rasa bangga karena melihat rider muda tanah air bekerja sekeras ini. Pembalap lain sudah pada liburan, tapi Veda malah ngegas latihan, tulis seorang netizen. Ini mental juara dunia. Kalimat-kalimat seperti ini bukan sekedar komentar, tetapi gambaran betapa besar harapan publik terhadap Veda. Bahkan, fans senior MotoGP yang sudah mengikuti olahraga ini sejak era Rossi Biaggi menyebut drift Moto3 sebagai latihan yang sangat berbahaya dan jarang dilakukan pemula. Fakta bahwa Veda tidak hanya melakukannya, tetapi juga menguasainya menjadi salah satu alasan mengapa analis Eropa memberi perhatian lebih. Dunia balap kini seperti menahan nafas, menunggu apakah transformasi besar yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir akan menghasilkan debut yang mengguncang. Dengan popularitas yang terus meroket dan progres teknis yang terlalu cepat untuk dipercaya, nama Veda bukan lagi sekedar racing star. Ia sedang menjadi fenomena yang membuat Moto3 2026 terasa seperti babak baru dalam sejarah balap Asia.